Selamat siang, Bapak Ibu pimpinan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di online seminar Preparing the Pathway to Becoming a Cambridge International School. Eh, eh, Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Saya Rino Azhar. Saya di sini dalam acara siang ini. Saya akan memimpin selaku host dan seminar siang kali ini tentang Cambridge School Pathway dirancang untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu yang jelas tentang langkah-langkah, tentang persiapan, tentang tantangan dalam mengadopsi standar Cambridge. Selama seminar siang ini, Bapak Ibu akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana sekolah dapat memulai menerapkan standar Cambridge, menyelaraskan kurikulum nasional dengan standar Cambridge, peran Cambridge International Education, dan Pinnacle Alpha Edukasi, dan juga mempersiapkan guru untuk mengembangkan kompetensinya. Ada hal beberapa yang bisa Bapak Ibu lihat juga di sini. Nanti ada pembahasan bagaimana untuk menjadi Cambridge, bagaimana juga untuk jalur dan langkah-langkahnya, terus juga peranan Cambridge International Education dan Pinnacle Alpha Edukasi, dan juga nanti akan ada dari guru yang akan memberikan sharing dan pengalaman bahwa kisah suksesnya mengimplementasikan sekolah Cambridge. Dan juga akan ada nanti sesi tanya jawab interaktif gitu ya dengan pemateri. Gitu. Lalu di sini izin memperkenalkan untuk moderator yang akan dibawakan oleh Bapak Arif Tarigan, BED MPD, selaku founder Uno Amico dan Pinnacle Alpha Edukasi. Dan tidak lupa juga akan ada pemateri di siang hari ini, yaitu Bapak Adri Prakoso, SE MSM, selaku Country Head Cambridge International Education. Dan di sini Pak Adri sudah lebih dari 25 tahun berbagai perusahaan dan 20 tahun di dunia pendidikan dengan latar yang berbeda, yaitu ada konsultan pendidikan, penerbitan buku, distributor buku, kursus bahasa Inggris, dan penyedia ujian. Dan di sini Bapak Ibu akan sangat bisa bertanya-tanya dengan Bapak Adri, gitu ya, nantinya bagaimana tentang Cambridge, bagaimana untuk langkah-langkahnya, dan boleh ditanya sebanyak-banyaknya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan serahkan langsung kepada moderator kita, Bapak Arif Tarigan. Untuk Bapak Arif, waktu dan tepat saya persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di hari ini di acara webinar yang diadakan oleh Pinnacle Alpha Edukasi, Your Partner in Education, bersama juga dengan Cambridge. Hari ini saya bersama dengan Bapak Adri akan memberikan paparan dan juga sebuah informasi mengenai bagaimana caranya mempersiapkan sekolah apabila sekolah ingin menjadi Cambridge Assessment International Education atau yang biasa dikenal dengan nama CAIE. Nah, hari ini kita tidak akan terlalu formal Bapak Ibu. Jadi kita ingin mendengarkan informasi yang sangat serius, tetapi kita mau juga sebagai seorang educators hari ini bisa menerimanya dengan situasi yang sangat rileks ya tentunya. Karena tampilannya ini kelihatannya udah berat banget, tetapi sebenarnya enggak. Jadi semoga ya Pak Adri ya. Jadi hari ini kita pengen informasikan Bapak Ibu bagaimana sih pathway menjadi sekolah Cambridge. Kalau nih Bapak Ibu ya, sekolah ini kelihatannya menjadi sesuatu yang terlalu diangan-angan terlalu jauh, kita bisa ambil di dalam tahapan-tahapannya sehingga kita bisa mengetahui apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi sekolah Cambridge. Nah, hari ini saya perkenalkan Pak Adri yang sudah bersama dengan kita. Silakan Pak Adri.
Ya, terima kasih Pak Arif, salam sehat, salam sejahtera semua. Mungkin perkenalan di awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada Bapak Ibu sekalian. Ya kebetulan kalau saya lihat dari nama-nama sekolah dan beberapa rekan-rekan, udah ada yang mungkin familiar dengan saya, familiar juga dengan muka saya atau mungkin dengan, posisi saya di Cambridge. Tapi ya, terima kasih, support dari Pak Arif dan juga dari tim Pinnacle untuk, sesi hari ini webinar tentang, Preparing the Pathway to Become a Cambridge International School. Jadi, untuk sesi hari ini kita penekanan adalah pathway, ya kan. Tapi mungkin ada satu hal yang mau saya klarifikasikan, karena memang, Cambridge itu karena suka agak membingungkan, tadi mungkin Pak Arif sudah menjelaskan, kita itu Cambridge Assessment International Education, jadi itu dulu. Nah, kita sekarang menggunakan nama Cambridge International Education. Kita hilangkan kata assessment, karena kita sudah tidak hanya fokus di assessment. Jadi kita fokusnya di education. Apakah itu penggunaan pembelajaran dengan buku, penggunaan pembelajaran dengan kurikulum, penggunaan pembelajaran dengan tes, penggunaan pembelajaran dengan, exam material, semuanya ada. Jadi tidak hanya sekedar assessment, tapi kita bicara education. Jadi kalau dulu namanya Cambridge International Examination, CIE. Terus berubah menjadi Cambridge Assessment International Education. Tetap ada examination, ada assessment. Nah, sekarang kita gunakan nama Cambridge International Education. Nah, saya boleh sharing materi, ya, ya, oke. Oke. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian, sudah terlihat Pak Arif, slide saya? Oke, sudah terlihat jelas, Pak. Oke, baik. Jadi, sebenarnya saya tidak akan fokus, kalau seperti yang dijelaskan di jadwal, itu kan ada pembicaraan tentang why Cambridge, kemudian pathway dan step, challenges, kemudian the role Cambridge dengan, Pinnacle Alpha. Secara umum saya akan lebih merangkum, konsep yang memang kita, develop, tapi sudah pasti, Pinnacle Alpha adalah salah satu partner kami, untuk penyediaan, learning resources dan juga supporting untuk, prosesnya sekolah-sekolah sebagai sekolah Cambridge. Nah, di sini saya akan mulai, memberikan gambaran welcome to the Cambridge ecosystem. Jadi sekarang kita tidak tidak hanya bicara yang simpel-simpel, tapi kita hanya menekankan, adanya sebuah Cambridge ecosystem. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu, mohon maaf saya nyebutin merek lain, misalnya kita bicara Apple. Apple itu ada iPhone, ada Mac, ada iPad dan lain-lain. Ketika satu orang sudah punya iPhone, biasanya dia kan pengen punya, iPad. Ketika dia udah punya iPad, dia pengen punya Mac, pengen punya laptopnya dan lain-lainnya. Itu sudah masuk di, konsep sebuah ekosistem. Nah, inilah yang dikembangkan oleh Cambridge dengan konsep ekosistem. Nah, bicara tentang Cambridge, secara umum memang Cambridge sudah ada di dunia itu kurang lebih sekitar, hampir 900 tahun. Tapi dari 900 tahun itu sudah 400 tahun fokusnya mendevelopkan namanya learning resource material. Kenapa? Karena memang kan sampai 900 tahun Cambridge adalah university, nah fokusnya pengembangan materi-materi dan 400 tahun setelah, dikembangkan university-nya, kita kembangkan buku-buku pembelajaran untuk pembelajaran di sekolah ataupun secara umum. Menariknya, kita baru menjadi, perusahaan yang fokus di assessment itu sekitar 150 tahun yang lalu. Dan benar, kita bagian dari Universitas Cambridge. Saya kasih gambar seperti ini. Nah, ini. Jadi ini mau memberikan gambaran, tahun 2023 itu ada perubahan besar-besaran dari Cambridge, kita merge menjadi satu, kita bersatu. Kalau Bapak Ibu lihat di tengah-tengah tertulis Cambridge University Press dan Assessment. Nah, itulah satu kesatuan dari, entity-nya Cambridge. Tapi biar lebih mudah, tidak panjang lebar, "Oh, ada apa CAI, ada, CIE, ada Cambridge University Press and Assessment." Kita gunakan yang sebelah kiri dengan nama Cambridge. As simple as that. Yang Bapak Ibu lihat di sebelah atas saya ini, ada tulisan Cambridge. Ya, itu berarti, kami adalah Cambridge yang menyediakan materi pembelajaran, learning resource, training, support, dan juga kurikulum, bahkan ke assessment. Nah, ketika dilihat Cambridge, di bagian paling bawah sebelah kiri, itu tertulis International Education. Di sinilah di mana divisi kami berada, yang fokusnya itu hanya dua, sekolah dan pemerintahan. Maksudnya apa? Pertama, sekolah-sekolah, mulai dari sekolah nasional plus, sekolah internasional, mulai dari penyediaan buku-buku pembelajaran, penyediaan kurikulum, penyediaan training, dan lain-lainnya selama sekolah itu berada. Tapi kita pun juga support sekolah sekolah, state school atau sekolah, di bawah pemerintah. Apakah itu Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, bahkan jika sekolah ingin mendevelop sebuah kurikulum yang sedang
akan dikembangkan oleh negara-negara lain yang ada di dunia ini. Jadi fokus kami adalah pengembangan pendidikan, apakah itu sekolah dan pendidikan oleh pemerintahan. Tapi kita pun juga punya divisi yang memang fokusnya di pengembangan bahasa Inggris. Nah, saya lanjutkan, kalau kita bicara secara Indonesia, sudah ada sekitar 1.500 sekolah yang bekerjasama dengan Cambridge. Maksudnya bagaimana? Secara umum, mereka menggunakan buku-buku pembelajaran Cambridge. Tapi ada sekitar 275 sekolah, bahkan lebih. Mungkin per bulan ini udah mau menuju 280 sepertinya. Yang saya sempat dapat update, udah menuju 280, 279 ya. Itu sekolah-sekolah Cambridge. Mungkin saya lihat ada 1-2 sekolah yang memang sudah menjadi sekolah Cambridge di hari ini yang saya lihat itu sudah termasuk dari 280 sekolah ini. Nah, tapi kita tidak hanya fokus di sekolah Cambridge, kita pun mendukung 10.000 guru memberikan training kepada mereka. Kita pun juga mendukung lebih dari 50.000 siswa untuk apa? Persiapan ujian. Untuk ambil ujian, mungkin kalau udah sekolah Cambridge tahu ada checkpoint, IGCSE, dan also A-level. Nah, itu sebagai gambaran. Nah, ini yang tadi Pak Aris sedikit menggambarkan. Jadi kalau saya dalam sebuah ekosistem itu ada sebuah proses. Nah, di sini kita punya penekanan namanya growing together journey in the Cambridge ecosystem. Mungkin Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu punya sekolah, OSP sekolah nasional. Ketika menjalankan sebuah sekolah nasional, itu ada keinginan untuk berkembang, untuk growing. Dimulai dengan penggunaan buku-buku bahasa Inggris. Penggunaan buku bahasa Inggris diambillah buku-buku yang memang lebih menarik. Biasanya apa? Buku-buku impor, ya kan. Biasanya zaman-zaman dahulu ketika zaman RSBI ada konsep sekolah nasional plus. Pertanyaannya, nasional plusnya apa? Plusnya adalah Inggris, ya kan, di mana menggunakan buku-buku impor. Nah, ini masuk di program English program ini. Sekolah dengan menggunakan buku-buku bahasa Inggris yang memang lebih interaktif, lebih menarik, dan lebih mudah dimengerti oleh siswa di sekolah. Kemudian masuklah namanya aspiring program. Setelah bahasa Inggrisnya sudah bagus, sudah dikembangkan, ada lagi subjek-subjek yang dibutuhkan oleh sekolah. Misalnya apa? Sederhana, 2 subjek tambahan selain Inggris, Math dan Science. Nah, inilah masuk konsep aspiring. Kenapa? Karena sudah mempunyai program Inggris yang bagus, dikembangkan, diaspirasikan subjek lain, Math dan Science. Nah, tujuannya apa? Tujuannya atau hasil akhirnya adalah mimpinya sekolah adalah ingin menjadi sekolah Cambridge. Seperti yang ada di bawah itu logo Cambridge International School. Jadi ini mungkin adalah harapan dari sebuah sekolah jika dia ingin menjadi sekolah internasional dengan logo yang diberikan oleh Cambridge, yaitu Cambridge International School. Tapi belum tentu sekolah merasa I want to become Cambridge School. Belum tentu. Banyak sekolah yang hanya ingin merasa saya hanya butuh international ambient. Saya hanya butuh international concept, international culture. I don't want to become a Cambridge School. I just want to become a school that having 3 subject but also have the international ambience. Nah, itu pun juga ada. Nah, jadi Cambridge tidak hanya semata mewajibkan, pokoknya ketika you menjadi sekolah dengan prosedur growing together journey in the Cambridge ecosystem, itu hasil akhirnya adalah Cambridge International. Tidak. Kita kembali ke sekolah. Sekolah yang mempunyai penilaian sejauh mana sekolah ini berkembang. Nah, contohnya, kita bicara ada sebuah sekolah dengan logo educational partner. Maksudnya apa nih? Maksudnya begini. Ketika sebuah sekolah mempunyai logo ini, Cambridge Educational Partner, itu tujuannya adalah mempersiapkan sekolah menjadi sekolah Cambridge. Tapi dalam prosesnya, dia sudah mempunyai international culture, dia sudah mempunyai international ambience. Apakah wajib atau harus menjadi sekolah Cambridge kembali ke sekolah? Kalau memang merasa sebagai sekolah dengan konsep international ambience sudah cukup, silakan. Tidak perlu harus menjadi sekolah Cambridge. Kenapa? Karena kalau kita bicara sebagai sekolah Cambridge, memang ada investasi yang harus dikumpulkan oleh sekolah. Pimpinan, yayasan, owner harus mempunyai investasi yang lumayan besar untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah Cambridge. Tapi tidak menutup kemungkinan sekolah itu ingin menjadi sekolah Cambridge. Makanya dengan adanya logo Cambridge Educational Partner ditambah dengan logo Cambridge International School, tujuannya adalah mendukung sekolah dalam perjalanan sebagai sekolah Cambridge. Jadi kita bisa lihat ada sekolah yang dia hanya ingin bekerjasama dengan Cambridge, dengan Edu Partner, di mana dia memproses dirinya untuk menjadi sekolah dengan konsep internasional, tapi at some point dia bertahan di situ saja, karena
sekolah merasa bahwa I don't want to become a Cambridge school, ya. I just want to become a school that using 3 subjek, English, Math, Science misalnya di SD dan SMP. Tapi ada juga kondisi di mana I want to become a Cambridge International School. Kenapa? Karena saya ingin mengambil ujian untuk anak-anak saya. Itu biasanya perbedaan sederhananya. Ketika kita bicara logo Cambridge Educational Partner, dia hanya penggunaan bukunya maksimal, tapi bekerjasama dengan kita buat training dan juga supporting aktivitasnya. Tapi memang tidak bisa ujian. Nah, beda dengan sekolah yang punya logo Cambridge International School. Dia punya hak untuk melaksanakan ujian di sekolahnya. Itu sih gambaran sederhananya. Nah, yang menariknya adalah ketika sudah menuju arah Cambridge International School, berarti sudah ada kolaborasi atau integrasi antara teaching, learning, kurikulum, dan assessment. Nah, ini biasanya menjadi semacam uh, tantangan bagi sekolah. Nah, biasanya, oh kami sudah siap nih dengan teaching, kami sudah siap dengan learning, kami ngerti dengan assessment ya. Nah, tapi ketika disuruh membuka kurikulum Cambridge, itu menjadi challenge sendiri. Atau misalnya, oh kami siap nih dengan teachingnya, kami siap dengan learningnya, kami udah punya assessmentnya, gitu kan. Kami udah punya kurikulumnya, gitu kan. Tapi kita bicara assessmentnya, how to-nya itu menjadi sulit. Jadi integrasi antara teaching, kurikulum, assessment itu harus menjadi sebuah kesatuan ketika sekolah ingin menjadi sekolah Cambridge atau ketika sekolah sudah menjadi sekolah Cambridge. Nah, sebagai gambaran, ini mungkin Bapak Ibu sering lihat di beberapa website kami, cuman ada juga beberapa sekolah yang sudah mempunyai ini. Cambridge secara program, kita adalah satu-satunya penyedia kurikulum yang sudah full qualification dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di bawah ada Cambridge Early Years, TKA, TKB. Ada primary itu kelas 1 sampai kelas 6. Ada SMP kelas 7 dan kelas 8, SMA-nya 9, 10, atau di sini mungkin kalau terlihat ada tulisan upper secondary itu adalah IGCSE. Kemudian ada namanya Cambridge Advanced atau ISA level. Nah, suka ada pertanyaan ini, oh O-level di mana Pak Adri ya? Nah, O-level itu sebenarnya adalah Cambridge Upper Secondary. Jadi Cambridge Upper Secondary, Cambridge O-level, dan Cambridge IGCSE itu adalah level yang sama. Bedanya adalah terlihat di depan, Cambridge IGCSE itu sudah dapat 70 subjek, di mana 30-nya adalah subjek yang berhubungan dengan bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Prancis, bahasa Vietnam, bahasa Thailand, ada semua. Kalau O-level, memang hanya 40 subjek, jadi tidak sebanyak IGCSE. Tapi biasanya jika ada sebuah anak yang ingin sekolah di Singapura atau sekolah di Pakistan, biasanya pasti mereka milih O-level. Karena O-level juga diakui di Singapura dan juga di Pakistan. Tapi secara umum, IGCSE diakui di seluruh dunia. Ini gambarannya ya. Tapi mungkin Bapak Ibu sempat lihat nih, kenapa SMP 78 ya? Kok SMA-nya 910? Oke. Kalau kita bicara program Cambridge adalah 13 tahun pendidikan. Tapi beda dengan Indonesia. Indonesia itu hanya 12 tahun pendidikan. Makanya kadang-kadang ketika masuk ke level SMP, 7, 8 yang dimaksimalkan, di mana 8 itu ujian, kelas 9 masuk ke level GCSE. Itu adalah common practice di hampir semua sekolah-sekolah yang memang mempunyai program dari mulai SD sampai SMA. 80% lah, gitu kan. Itu. Dan kita pun juga punya buku-bukunya dari mulai TK sampai SMA. Jadi jangan takut, oh saya pengen subjek A, B, C, D, F, G. Ada semua yang memang kita berikan kepada sekolah. Jadi ada buku Inggris, Math, Science, ada biologi, fisik. Ya, itu gambarannya. Nah, saya mau memberikan gambaran nih, gitu kan. Kalau kita bicara, Pak Adri, gimana sih sekolah kami kalau kami ingin menjadi sekolah Cambridge atau persiapannya seperti apa sih Pak? Nah, saya kasih konsep growing together. Misalnya nih, bulan depan, Desember 2025, divisit lah sama saya, sama Pak Arif. Kita datang ke sebuah sekolah, kita analisa sekolah. Kita analisa, kita lihat. Oh, ternyata dalam perjalanan ya, yuk, karena sekolah belum siap, mungkin kita gunakan buku-buku pembelajaran Cambridge dulu. Ya kan? Itu terlihat Januari 2026 sampai Januari 2008. Oh, 2 tahun nih. Ya, persiapan sekolah untuk mempunyai konsep internasional itu rata-rata 2 sampai 5 tahun. Nah, saya kasih gambar termudah aja 2 tahun mempelajari buku-buku Cambridge, mulai dari bahasa Inggrisnya tahun pertama, tahun kedua Math dan Science, training dari para trainernya Cambridge, kemudian mempelajari program-program Cambridge. Nah,
Itu kita kembangkan selama 2 tahun. Nanti ada slide-nya saya jelaskan seperti apa 2 tahun itu. Nah, kemudian di Januari 2028 udah mau siap sebagai sekolah Cambridge, kita submit yang namanya application form. Ketika submit application form dipelajari oleh Cambridge, oleh tim kami di Indonesia, kita masuk proses gathering evidence atau bukti-bukti yang dibutuhkan oleh Cambridge. Itu tergantung, ada yang hanya 2 minggu, ada juga yang 6 bulan, ada yang setahun. Karena dokumen Cambridge itu dibutuhkan detail sekali. Ada 17 dokumen yang dibutuhkan oleh Cambridge. Nanti saya jelaskan di slide lainnya, tapi gambaran itulah. Nah, Maret ada yang namanya SAV, School Approval Visit, di mana sekolah akan divisit oleh kami, saya, dan juga tim dari Cambridge, yang Cambridge Indonesia, yang akan visit sekolah-sekolah dan melihat sejauh apa kesiapan sekolah menuju proses sebagai sekolah Cambridge. Nah, kemudian pembayaran biaya tahunan, dan di bulan Juni 2028 dia sudah bisa menjadi sekolah Cambridge. Tapi fokus utamanya di sini, karena kita nggak pernah tahu sejauh mana sekolah itu siap. Bisa dalam waktu setahun, bisa berarsiran ketika dia sudah menjadi sekolah yang nyiapin bukunya dalam proses sebagai sekolah Cambridge. Bisa juga 3 tahun, bisa juga 5 tahun. Ada sekolah yang baru 7 tahun mereka siap menjadi sekolah Cambridge. Jadi nggak pernah ada kata-kata yang valid bahwa I can become a Cambridge school after 2 years, after 3 years, atau nggak ada, kembali ke sekolahnya. Nah, gambarnya seperti apa? Ini, misalnya dalam waktu 2 tahun nih, apa sih yang mesti disiapkan oleh sebuah sekolah? Paling sederhana aja, kita bicara mempelajari sebuah subjek bahasa Inggris, ya kan? Karena kan tadinya kan sekolah nasional, akhirnya menuju sekolah konsep internasional. Ambil bahasa Inggrisnya dulu, ya kan? National Plus dengan bahasa Inggris. Ada English as a foreign language. Dipelajari dulu English foreign language-nya. 1 sampai 5 ini fokusnya pengembangan bahasa Inggris. Nah, masuk kemudian ke 6 sampai 9. Dari English foreign language pindah ke English as a second language. Nah, itu juga harus dikembangkan oleh sekolah. Sejauh mana pengembangan pembelajaran bahasa Inggrisnya. Dari situ dikembangkan dari subjek Inggris masuk ke Math dan Science, ya kan? Nah, jadi 1 ke 5 itu pengembangan bahasa Inggris, 6 ke 7 bahasa Inggris sudah ada standarnya, dikembangkan lagi menjadi English as second language ditambah Math dan Science. Nah, poin 10 adalah mempersiapkan sekolah sebagai sekolah Cambridge. Nah, 1 sampai 10 ini nggak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian berapa lama. Tapi berdasarkan pengalaman kami, idealnya adalah 3 sampai 5 tahun. Karena kan ada juga sekolah yang siap, dia punya budget untuk pengembangan para gurunya. Ada juga sekolah yang merasa bertahap pelan-pelan, setahun sekali trainingnya, setahun sekali pengembangan bahasa Inggrisnya. Ada juga sekolah yang merasa, oh kita selain guru, selain training, kita juga siapin fasilitas, langsung cepat ke nomor 10. Itu kembali ke sekolah. Tujuan kami adalah meng-guide sekolah untuk persiapan. Ya. Nah, sebagai gambaran, jika tertarik ingin mengetahui buku-buku misalnya English as a second language, ada English, ada Math, ada Science. Ini ada katalog yang sudah kita rilis tahun 2026. Bisa dipelajari seperti apa katalognya, Math, Science, bahkan subjek-subjek lain di level SMA, ada biologi, chemistry, fisik, itu bisa dilihat. Nah, ketika bicara gini, oke Pak Dwi, saya tertarik nih, tapi saya belum siap menjadi sekolah Cambridge. Nah, apa step yang diperlukan untuk mempersiapkannya? Kita rekomendasikan, pasti saya yakin juga Pak Arief juga merekomendasikan bekerjasama dengan Cambridge sebagai edu partner. Maksudnya apa nih, bagaimana? Maksudnya adalah sesederhana adanya penggunaan buku-buku pembelajaran dari Cambridge. Ini yang saya share adalah buku untuk level SD, level TK dan SD. Ada Cambridge Early Years, terus Cambridge SD-nya ada English, Math, dan Science. Nah, tapi tidak hanya di situ saja. Kita pun memberikan training. Ada tipe-tipe training yang bisa dimaksimalkan oleh sekolah. Ada orientation training, ada intensive training, ada teaching skill roadmap, bahkan sampai ke prepare to teach dan lain-lain. Tapi biasanya sekolah di 2-3 tahun pertama fokusnya adalah di 3 training ini. Biar bisa dapat gambaran sejauh mana kami sebagai sekolah. Jadi kita nggak bicara fokusnya di, oh saya belajar subjek bahasa Inggris, saya belajar subjek Math, saya belajar subjek saya. Tidak. Fokusnya lebih integrated. Penggunaan bahasa Inggris itu dihubungkan dengan English, Math, Science, dan subjek lainnya. Penggunaan bahasa Inggris dihubungkan dengan komunikasi antara guru dengan guru, antara guru dengan pimpinan, bahkan antara guru dengan Cambridge nantinya. Jadi konsep kita lebih integrasi, tidak hanya per subjek, ada cross subjek, bahkan intra subjek, tapi juga per program, per divisi, dari SD ke SMP, dari TK ke SD, SD SMP, SMP ke SMA. Itu gambarannya lah. Jadi ketika menjadi sekolah depan, pasti kita bimbing dan kita guide. Biasanya misalnya paling gampang, gimana Pak persiapan jadi sekolah Cambridge? Nah, biasanya di tahun ketiga
itu suka ada kami memberikan semacam training, persiapan, person in charge. Kan kalau sekolah Cambridge itu ada namanya exam officer, ya kan. Itu kita berikan training juga. Jadi sebelum dia siap menjadi sekolah Cambridge, exam officer sekolah yang akan menjadi sekolah Cambridge kita training. Itu. Jadi punya gambaran seperti apalah tujuannya. Jadi kita nggak mau ketika sekolah sudah sign agreement dengan Cambridge sebagai sekolah Cambridge, mereka bingung how to do it-nya. Itulah yang kita arahkan dengan program EduPartner ini. Nah, kalau kita bicara secara umum, Cambridge Triangle of Education, ini saya sederhana, sekolah, guru, Cambridge, itu tujuannya buat siapa sih? Buat siswa. Ya kan? Tujuannya memang buat pengembangan siswa. Guru kerjasama dengan Cambridge, hubungannya buat sekolah, sekolah kerjasama buat Cambridge, hubungannya buat guru, itu. Cambridge bersama dengan guru, hubungannya buat sekolah, itu selalu berkesinambungan. Tapi siapa yang akan diuntungkan? Siswa. Gitu kan. Karena memang kita ingin anak-anak kita itu ya punya yang kita namakan Cambridge Learner Attribute. Ya, kita pengen mereka responsible, inovatif, confident, engaged, dan efektif. Itu gambarannya sebenarnya. Nah, ini yang mau saya jelaskan, apa sih maksudnya Cambridge Ecosystem? Bapak Ibu lihat itu. Ini sekolah Bapak Ibu misalnya. Ini adalah Cambridge Ecosystem. Kita ada marketing, kita ada tim training, kita ada tim Cambridge Insight, kita ada tim qualification, recognition, ada juga tim learning resource. Ini terintegrasi antara satu setengah dengan lainnya, tujuannya apa? Buat supporting sekolah. Jadi ketika sekolah sudah menjadi edu partner, itu kan dibantu dengan ada logo Cambridge Edu Partner, dibantu dengan event dan seminar, ya kan. Kita punya beberapa program-program roadshow, seminar, event, bahkan yang hari ini dengan Pinnacle juga kita supporting rekan-rekan dan partner-partner kita. Jadi tujuannya Cambridge tidak akan membuat sekolah sendiri, akan ada yang namanya selalu hubungan. Bahkan kalau sekolah butuh Padri, kita butuh yang namanya sister school atau studi tiru, studi banding, monggo kita berikan yang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap sekolah. Jadi tujuan kami itu selama sekolah sudah terdaftar ini sebagai sekolah dengan edu partner atau sekolah Cambridge. Kalau sekarang mungkin kita harus melihat dulu sejauh mana hubungan kerjasama kami dengan sekolah dan dihubungkan dengan kita punya partner yaitu Pinnacle. Nah, ini saya mau kasih gambaran aja. Saya kayaknya masih punya waktu sekitar setengah jam. Nah, saya mau kasih gambaran ya. Jadi tadi kan saya jelaskan kan, secara pathway. Nah, sekarang kita lihat aja satu-satu nih, dari mulai early years sampai ke A level. Bagi sekolah-sekolah yang memang belum tahu ini mungkin sekedar ini sebuah informasi yang memang sangat beneficial. Oke, jadi seperti saya bilang tadi di awal, Cambridge adalah satu-satunya penyedia kurikulum sudah full qualification dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA. Nah, di tahun 2023 kemarin kita launching Cambridge Early Years. Ini adalah our new baby, our newest baby. Ya, dia baru establish tahun 2023, tapi dalam perjalanannya sampai hari ini sudah ada sekitar 35 sampai 37 sekolah dengan kurikulum early years-nya ini. Itu. Memang kebanyakan adalah sekolah existing Cambridge, tapi kita punya 3 sekolah yang memang mereka bukan sekolah Cambridge, mereka menjadi sekolah Cambridge ketika mereka punya atau mengetahui ada Cambridge Early Years program ini, ya kan. Khusus buat umur 3 sampai 6 tahun, fokusnya adalah play based. Bagi yang belum tahu, ya fokusnya adalah play based. Tujuannya adalah apa? Memang terlihat seperti bermain-main, tapi ini ada artinya, gitu kan. Bapak Ibu bisa lihat nanti pelajari aja, mungkin bisa cek di Google atau dimanapun apa sih play based learning itu seperti itu. Nah, ini yang diarahkan oleh si Cambridge. Nah, 6 kurikulum yang memang biasanya mungkin udah umum, Bapak Ibu sering lihat di sekolah-sekolah early years TK, communication language literacy, matematik, sampai ke personal emotion. Tapi yang terakhir adalah ini, understanding the world. Kami ingin anak-anak Bapak Ibu tuh bisa ngerti apa sih yang terjadi di dunia ini ketika dia ke taman, ada rumput, ada tanaman, ketika dia jalan ke lampu merah, ada warna merah, kuning, hijau, gitu kan. Ketika dia ke hutan, ada hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, kegigit sama semut, dia mempelajari kenapa bisa gigit sama semut, itu understanding the world, konsep dunia seperti apa. Karena di silabusnya itu memang ada chunk by chunk dan theme based. Jadi memudahkan guru untuk bisa mengerti apa yang bisa saya maksimalkan dalam daily and weekly and monthly activity. Nah, menariknya, mungkin Bapak Ibu tahu lah kalau Cambridge itu kan selalu ada assessment. Menariknya, kita pun juga punya assessment buat early years, namanya Cambridge Early Years Check Together. Nah, ini hanya bisa berlaku buat sekolah-sekolah yang menjadi sekolah Cambridge untuk early years-nya. Jadi, konsepnya adalah digital assessment, kemudian fokusnya di literasi numerasi, dan ini konsepnya adalah dia adaptif. Jadi satu pertanyaan
itu tergantung si anak. Kalau dia bisa menjawab, pertanyaan kedua kan lebih sulit. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, pertanyaan kedua lebih mudah. Jadi adaptif dengan kemampuan si anak. Jadi nggak harus jawab pertanyaannya 1, 2, 3, 4, 5 sama setiap siswa, tidak. Jadi ada 5 siswa akan ada 5 pertanyaan yang berbeda, ada 10 siswa akan ada 10 pertanyaan yang berbeda. Nah, ini juga buku-buku dari kami, dari Cambridge Early Years. Sekolah non early years bisa juga membeli buku-buku ini tanpa harus menjadi sekolah Cambridge. Jadi di buku-buku ini ada Cambridge platformnya, ada Cambridge resource materialnya, bisa downloadable, ada materi pembelajarannya di buku, bahkan di bulan April 2026 kita akan launching Cambridge Phonics. Ya, jadi dulu kita mungkin Bapak Ibu tahu ada beberapa program phonics yang terkenal di dunia. Nah, sekarang Cambridge sudah mempunyai program phonics yang kita launching di tahun 2026 di bulan April. Nah, kita pindah ke program kedua, yaitu program primary dan lower secondary. Ini adalah program paling terkenal yang ada di Indonesia. Ya, primary lower secondary, mungkin Bapak Ibu tahu ada 13 subjek. Jika sekolah Cambridge yang terdaftar resmi sebagai sekolah Cambridge itu akan mendapatkan 13 subjek. Memang umumnya yang dipakai oleh sekolah hanya 3 subjek. Inggrisnya biasanya second language, kemudian ada math dan science. Tapi sekolah pun punya hak. Oh, saya mau ngambil juga Pak Adri, saya mau ngambil modern language, jangan lain dulu deh. Saya mau ngambil physical education, saya mau ngambil well-being, saya mau ngambil humanities, atau yang udah pasti saya mau ngambil global perspective. Gitu loh. Gitu. Jadi sekolah punya kesempatan untuk memilih dari 13 subjek. Mau ngambil 13 ya monggo. Mau ngambil cuma 1, monggo. Mau ngambil 3, biasanya English dan Science, monggo. Itu rekomendasi dari kami, biar lebih punya integrasi sejauh mana kemampuan si anak di 3 subjek itu. Gitu. Tapi, mungkin Bapak Ibu tahu lah, oh Cambridge itu terlalu akademik, Cambridge itu content based banget. Gitu. Nah, kita mengerti. Emang kalau kita bicara English dan Science itu semua ujung-ujungnya ujian atau checkpoint. Nah, akhirnya kita mendengarkan permintaan dari guru, dari orang tua, dari siswa, dari sekolah. Nah, kita develop yang namanya Cambridge Global Perspective. Ini adalah our project based subject. Jadi fokusnya lebih kepada hands-on activity yang sudah ada mulai dari SD, SMP, sampai ke SMA. Ya, ini kan. Jadi ini adalah global perspektif. Fokusnya apa? Fokusnya ke hands-on activity, bahkan ada ujiannya bikin project, portfolio. Ya, menariknya global perspektif itu fokusnya ya sebenarnya kalau kita bicara zaman dulu ya, maaf saya agak-agak bicara zaman dulu kan kelihatan banget tuh cocok dengan kita punya kurikulum Merdeka 5P ya kan. Ada kolaborasi, critical thinking, research, communication, dan lain-lain. Itu mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Mulai dari primary, lower secondary, GCSE, sampai A-level. Ya kan? Nah, ini sebenarnya sudah kukuh sekali bahwa emang tujuannya untuk mensupport si anak tidak hanya di akademik, tapi juga di non-academic setting atau hands-on activity. Nah, kalau kita bicara ujiannya, mungkin Bapak Ibu tahu ada ujian namanya checkpoint. Ya kan, ada ujian namanya progression test. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi kalau kita bicara 13 subjek, itu ada 5 subjek yang memang diarahkan buat ujian. English, ada first language, second language, ada math, science, sama global perspective. Yang lain, apakah ada ujian? Kita punya namanya assessment guidance yang bisa di-download di website Cambridge sebagai sekolah Cambridge. Jadi kalau memang bukan sekolah Cambridge, dia bisa download kalau buat SD SMP. Gitu. Ini gambaran. Nah, kita masuk ke level SMA nih. Kalau SMA mungkin di Cambridge itu, di Indonesia itu memang yang paling terbaik adalah level IGCSE atau kelas 9 dan kelas 10. Jadi ini biasanya seperti saya bilang tadi, 70 subjek, 30 subjek itu adalah subjek yang fokusnya di bahasa. Itu. Ini juga bisa menjadi tolak ukur untuk si anak ketika dia mau masuk ke program diploma 3 atau program community college di luar negeri. Ya, ujian-ujiannya memang terbagi 3, ada written, oral, coursework, dan practical. Itu. Jadi kalau saya lihat mungkin sini saya kelihatan ada SMA 1 di Jakarta, salah satu rekan saya yang kebetulan saya kenal baik sama beliau, itu juga banyak komunikasi dengan kami, konsultasi kami, dan mereka menggunakan salah satunya sistem soal level. Nah, ini juga kita bicara level, subjeknya sekitar 55, gitu kan. Tapi ini memang sudah high level stake ya, high level exam, high stake exam yang GCSE level. Karena kenapa? End result-nya adalah mengajak si anak untuk kuliah di luar negeri. Gitu. Bisa keluar di Indonesia juga bisa. Kalau kita bicara di universitas
pemerintah, public university itu biasanya ke program internasionalnya. Apakah di UI, ITB, UGM, Brawijaya itu memang ada semua untuk yang program internasional. Nah, ini gambaran. Nah, ini ya. Jadi ketika si anak itu ambil 3 subjek untuk ASA level, dia bisa masuk tahun pertama universitas di luar negeri. Atau kalau dia bicara poin kedua, possibility of credit transfer. Biasanya di Amerika itu diberikan credit transfer, ya kan. Nah, lanjut kemungkinan adanya scholarship. Nah, ini saya kasih gambar aja ya. Jadi apa sih benefitnya? Kenapa sih memilih Cambridge gitu? Why Cambridge gitu? Karena memang kita bicara di end result-nya nih, yaitu di level SMA. Ketika si anak sudah menjadi anak dengan program A level, dia ujian di kelas 12, dia ngambil 3 subjek. Ya bisa dia ngambil Inggris, general Inggris, dia ngambil Math, terus dia ngambil biologi, ya kan, tinggal 3 subjek. Nah, ketika dia ke luar negeri, dia tidak perlu ikut namanya program foundation. Biasanya ada beberapa universitas kerjasama dengan pihak ketiga ada program foundation. Nah, ini bisa langsung masuk tahun pertama. Kenapa? Karena sertifikat A level itu diakui oleh universitas di luar negeri, apakah di Australia, di Amerika, di Eropa gitu. Nah, menariknya possibility of credit transfer maksudnya apa? Jadi gini, ini pun saya tadi ya nggak pernah tahu ini maksudnya apa gitu kan. Tapi ketemu sama salah satu anak alumni dari sebuah sekolah yang ada di Bandung, terus dia cerita. Jadi Pak saya itu dulu nggak nyangka kalau saya bisa masuk di universitas di Amerika. Terus dia cerita. Jadi awal saya cari-cari kuliah, saya tuh mengambil kuliah di Jepang. Karena kalau ngambil kuliah di Jepang itu ada kemungkinan bakal mendapatkan eh, diskon 25% jika mendapat A star atau A bintang, ya kan. Ketika mendapat A bintang itu dapat diskon 25%. Jadi dia ngejar 3 A star atau 4 A star. Kalau dia ngejar 4 A star berarti kan dapat diskon 1% kan. Jadi tuition fee-nya udah nggak perlu bayar sama sekali ya, gitu. Itu dia tertarik tuh. Nah, kemudian dapat info kalau di Michigan University di Amerika itu ada konsep credit transfer. Dengan dia dapat A star itu dikasih skor 8 SKS. Kalau kita di Indonesia SKS ya. Jadi 8 kali 4 itu udah dapat 24 SKS. Ujung-ujungnya apa? Masuk tahun kedua di universitas, nggak perlu tahun pertama. Karena memang konsepnya Aleva itu kan udah pre-uni. Jadi dengan dia masuk di tahun kedua, lebih cepat selesainya. Nah, terus saya tanya, "Oh, kamu berarti bersaing dengan anak-anak Amerika gitu kan?" Terus mereka yang lebih tua dong. "Oh, tidak, Pak. Banyak kok anak-anak dari China, dari Singapura, dari Malaysia, dari apa namanya, Thailand yang memang mereka ngambil program credit transfer ini. Jadi saya nggak sendirian." Ya ternyata mereka yang memang ngerasa punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri dengan konsep credit transfer. Nah, yang ketiga udah umum lah, ada program scholarship yang bisa dilakukan oleh beberapa universitas. Sekarang di Singapura juga ada, di Malaysia juga ada gitu kan. Itu. Nah, ini mau saya gambarkan bahwa Cambridge, kita tidak hanya akan selalu konsep, akademik. Kita sekarang dengan adanya early years, kita buka dengan konsep play based learning, ya kan. Dari situ kita kembangkan project based learning. Dengan apa? Dengan yang namanya global perspektif. Tapi tetap ada academic based learning, English, Math, dan Science. Nah, dari sini dikembangkan lagi project based learning, academic based learning, at the end exam based learning. Karena hasil akhirnya adalah si anak ambil A level bisa masuk kuliah di luar negeri yang memang sesuai minat dia dan juga fakultas yang diinginkan. Jadi kita mengembangkan mulai dari play based activity, si anak itu fun belajarnya, masuk dengan project based dihubungkan dengan akademik, at the end ada yang namanya exam. Jadi we are not always about exam. Makanya kenapa kita menggunakan kata-kata assessment, kita menggunakan kata-kata examination, kita mengangkat kata-kata education. Di mana di education ada play based, ada project based, ada academic based, ada exam. Itu gambaran. Nah, sekarang misalnya nih, Bapak Ibu ingin menjadi sebagai sekolah Cambridge. Apa sih yang perlu dipertimbangkan? Sederhana, apa sih benefitnya dari sekolah Bapak Ibu yang menjadi sekolah Cambridge itu harus dipertimbangkan. Apakah logo doang? Apakah anak-anak akan ambil ujian? Apakah kesempatan bisa menjadi komunitas internasional? Itu kembali ke sekolah. Please check the benefit that comes to your school dengan menjadi sekolah Cambridge. Yang kedua, human resource. Kita nggak bicara guru saja. Guru itu adalah part of. Kita bicara kepala sekolah yang harus siap. Kita bicara yayasan yang harus siap. Kita bicara tim-tim terkait, misalnya apa? Tim administrasi, tim operasional, itu harus siap. Jadi tidak hanya tergantung sama guru saja.
Karena ketika sudah menjadi sekolah Cambridge, semua harus aktif membangun untuk berkembang bersama. Kemudian profil siswa. Ya, biasanya sih kalau profil siswa hari gini ya mereka udah biasanya udah lebih fasih lah berbahasa Inggris, ya kan. Bahasa Inggris mereka lebih advance dibanding kita semua gitu kan gitu. Nah kemudian support. Support itu maksudnya apa? Oh saya punya budget nih untuk menjadi sekolah Cambridge, saya mendevelop fasilitas, oke. Tapi yang diingat oleh Cambridge adalah seberapa jauh sekolah mendevelop gurunya. Karena kalau kita bicara, oh saya develop guru saya berbahasa Inggris, itu nggak akan cukup. Karena subjek lain juga lebih banyak apa namanya kebutuhan, math, science, beberapa perspektif, ya kan. Nanti begitu level SMA ada sains dipecah menjadi biologi, menjadi fisik, ya kan. Ada accounting, ada bisnis, ada ekonomi dan lain-lain. Bahkan matematika aja udah total ada 7 subjek yang terpecah-pecah. Jadi support sejawaban nih buat para guru-guru dan juga tenaga pendidik sekolah. Budget. Budget, oh saya punya budget nih untuk menjadi sekolah Cambridge. Oke, tapi budget ini jangan pernah berhenti. Ada namanya biaya tahunan, ada namanya biaya pengiriman soal-soal ujian, ada pengiriman, ada biaya pajak, ada biaya custom. Itu juga mesti dipertimbangkan tersendiri, ya kan. Apa yang mesti dipikirkan jangan tidak sekedar hanya berpikir bahwa oh saya punya budget untuk menjadi sekolah Cambridge, saya mengerti biaya tahunnya berapa, saya mengerti apa namanya biaya pendaftaran berapa, saya tahu biaya ujiannya berapa. Enggak, sesederhana. Oh, kalau mau bayar biaya tahunan nih, misalnya biaya tahunan level SD, itu sekitar 80 juta. Ternyata ada beban biaya administrasi dari bank lokal ke bank luar sekitar 500 sampai sejuta. Nah, itu kadang kita suka nggak mikirin. Jadi budget itu jangan lupa bahwa kita harus mikir segalanya secara keseluruhan. Nah, fasilitas. Sebenarnya kita sekolah Cambridge kok tidak akan melihat, wah sekolah Cambridge harus punya lapangan tenis, lapangan basket, kolam berenang, harus besar, harus luar biasa, gitu kan. Harus punya apa namanya teater buat nonton video, buat nonton film, tidak. Ya, kita punya kriteria masing-masingnya. Tapi memang sekolah punya ruang penyimpanan buat disimpan soal-soal ujian. Sekolah punya science lab. Mungkin lab-nya bisa lab basah, lab kering, atau lab 3 subjek, itu kan. Kemudian fasilitas umum, misalnya ada lapangan basket, lapangan olahraga, ada klinik, ya kan. Itu sudah menjadi salah satu tolak ukur, ya kan. Gitu loh. Tapi kalau memang sekolah ingin mempunyai fasilitas yang wah, kita kembali ke sekolah, gitu kan. Intinya adalah ada fasilitas-fasilitas utama yang memang kita pertimbangkan untuk menjadi sekolah Cambridge. Nah, pengakuan, itu kan. Dari benefit apa yang mesti dipikirkan oleh sekolah, gitu kan. Pengakuan nih, pengakuan, oh ternyata anak saya itu jadi sekolah Cambridge tapi saya nggak pernah ambil ujian. Oh ternyata pengakuan dari orang tua, ternyata biarpun saya sekolah Cambridge tapi ternyata anak-anaknya memang bahasa Inggrisnya kurang. Nah itu harus dipikirkan juga tuh. Itu kembali kepada pola pikir dari yayasan, apa namanya, school leader, tapi ke guru-guru itu. Nah secara sederhana kemampuan guru pun harus jadi pertimbangan, yaitu si guru harus bisa mengajar di level minimal B2. Jadi kasarnya kalau kita bicara ambil tes IELTS atau ambil TOEFL tuh mungkin di angka 520 sampai 550, atau mungkin di IELTS tuh 7 sampai 7,5 lah gitu loh. Itu kemampuan si guru yang harus bisa ketika dia akan berproses atau menjadi sekolah Cambridge. Ya kan, itu our basic requirement lah B2 CFA. Nah, prosedurnya Ibu lihat proses sebagai sekolah Cambridge ingin tahuan biasanya kan komunikasi dulu dengan partner Cambridge, salah satunya dengan Pinnacle, ingin jadi sekolah Cambridge, nanti kita bantu apakah kita siapkan dulu sebagai edu partner dulu, persiapan untuk belajar bahasa Inggris, persiapan untuk pengembangan subjek dan saya dengan trainingnya. Ketika sudah siap, kita lihat dari sisi yayasannya, manajemennya, apa yang perlu kita kembangkan, apa yang kita bimbing, dan dari situ kita proses menjadi sekolah Cambridge. Tapi kalau sudah siap, udah mengerti prosedur seperti apa dan bagaimana, silakan monggo. Kita pun akan support langsung. Tapi bear in mind atau harap diingat, ketika sekolah sudah menjadi sekolah Cambridge, saya itu akan mundur pelan-pelan. Kita bisa bantu, tapi kita bantu biasanya yang Indonesia konteks. Begitu ke ujian, begitu ke aktivitas pendaftaran, begitu ke aktivitas sebagai sekolah Cambridge, itu kita kembali kepada sekolah. Mungkin akan diamini oleh beberapa teman-teman yang sudah menjadi sekolah Cambridge. Itu. Nah, ini salah satu prosedurnya, ini tidak perlu menjadi kewajiban, tapi yang menjadi challenge adalah ini. Jadi ketika sekolah proses menjadi sekolah Cambridge, mereka harus menyiapkan sekitar 17 dokumen. Ini semoga kelihatan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kadang-kadang menjadi momok. Ada pertanyaan dari sekolah-sekolah. Pak, Bapak Mas jadi sekolah Cambridge, Pak, bisa nggak sih 2 minggu?
Ya kalau dokumennya siap sih hitungan 2 minggu sampai sebulan siap. Tapi begitu saya buka dokumen ini, banyak dari mereka mikir, "Oh ini bisa nggak mungkin dalam waktu sebulan nih, bisa dapat 3 bulan." Ada yang sampai setahun mereka bikin dokumen ini, gitu loh. Misalnya school development plan gitu kan, sekolah berplanning pengembangan dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya kan. Teacher development plan seperti apa dan bagaimana, apa yang akan dikembangkan oleh sekolah ketika sekolah menjadi sekolah Cambridge, mau ngapain dan gimana, ya kan. Jadi benar-benar nggak cuma isi doang, yang ngecek pun bukan saya di Indonesia, yang ngecek pun adalah orang pusat, yang mereka akan ngerti dan semua need to be in English. Karena mereka akan mereview sejauh mana dan itu akan dipantau, di-tracking oleh Cambridge tahun ke tahunnya, gitu. Ya, mungkin itu dari saya, Pak Arif, saya kembalikan lagi ke Bapak. Semoga bisa memberikan manfaat yang berarti buat Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Terima kasih. Baik, Pak Adri. Pak Adri, boleh tanya dong, Pak Adri. Bapak Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaan yang menurut Bapak Ibu penting untuk Bapak Ibu tanyakan kepada Pak Adri. Nanti saya akan berikan waktu untuk Bapak Ibu bisa tanyakan sama Pak Adri. Selain itu, kita juga punya ada 2 sekolah yang hari ini bersama-sama dengan kita yang akan sharing bagaimana proses mereka dari sekolah nasional menjadi sekolah Cambridge. Dan mereka juga mengikuti pathway yang tadi Pak Adri sudah jelaskan. Bagaimana dia menjadi Cambridge Educational Partner, bagaimana dia akhirnya berproses dengan segala perubahan-perubahan, mempersiapkan guru-guru, mempersiapkan fasilitas ya mungkin ya. Dan nanti mereka akan sharing Bapak Ibu. Nah, kita akan langsung pertama ini sebelum nanti kita ada pertanyaan buat Pak Adri. Bapak Ibu yang siap dengan pertanyaan silakan mulai ketik nggak apa-apa atau nanti kalau mau tanya langsung pakai emoticon angkat tangan. Nanti Bapak Ibu langsung bicara dengan Pak Adri. Nah, tapi hari ini saya mau undang dulu dari salah satu sekolah yang ada di Bali dan kebetulan saya kenal baik dengan orangnya. Nah, saya undang Ibu Nanda dari Sekolah Tunjung Sari. Halo Ibu Nanda. Masih di mute nih Bu kelihatannya. Alright. Halo Ibu Nanda, apa kabar? Halo Bapak Arif, bagaimana kabarnya? Kami baik-baik Sehat-sehat saja di sini. selalu. Luar biasa Bu ya. Nah Bapak Ibu, Bu Nanda ini dari Sekolah Tunjung Sari yang ada di Bali. Bu Nanda, nah sebelumnya nih Bu, sharing-sharing sedikit dong sebagai informasi dan motivasi juga tentunya buat rekan-rekan pemimpin sekolah, guru-guru yang saat ini hadir di acara ini. Ini lumayan banyak sekolahnya. Nah, gimana sih proses Tunjung Sari dari sekolah nasional menjadi sekolah Cambridge, menjadi Cambridge Educational Partner? Bagaimana berprosesnya, challenge-nya apa, dan sekarang apa yang dirasakan? Silakan Bu Nanda. Alright, thank you so much, Mr. Arif. Hello, Mr. Ardi, how are you? Okay, maybe we will share. Miss Laura have shared the PPT. This is regarding our journey. Yeah. So Miss Laura, you can share it. Share screen. Maybe if you can share the screen, Mr. Arif, if you don't mind. Sudah bisa Bu? Yes. Still blank. All right. Ya, Oke, Bu, silakan. Yeah. Okay. So hello, my name is Miss Nanda Rabita. I'm a head of school of Tunjung Sari School, and this is my co-worker. Her name is Miss Laura. Yes, Miss Laura? Yeah, my name is Miss Laura.
and I am the academic coordinator here at Tanjung Sari School in Bali. So we're going to share the process, yeah? Yeah. We're going to share the process and transformation of the school. So this is for you to know that Tanjung Sari School, they began its journey from the National Plus curriculum, yeah, with a clear vision that to enhance the learning outcomes and to prepare the students for global competencies. So the transition to the Cambridge pathway, it started with the careful planning, the comprehensive teachers training, and also the curriculum that align to international standards. Yeah, so this process actually allow us to gradually transform classroom practice that integrate the critical thinking activities and also promote student-centered learning throughout this journey. Yeah, and Cambridge International Team and also Pinnacle Alpha Education. Yeah, they also provide exceptional guidance and support. They help us, yeah, they helping the school that implement best practices and then access valuable resources as well and ensure a smooth and effective transition toward the international education. Yeah, so we are truly grateful for the unwavering support from the Cambridge International Team and also Pinnacle Alpha Education. Maybe we can give applause to them. Yeah, it's really good. Yeah, it's really helped us. Maybe we have a connection issue. Yeah, the connection issues are a bit slow. We have some pictures here when the Cambridge team coming, yeah, and also when the Pinnacle Alpha Education support us as well. So their guidance, training, resources, and also mentoring have been invaluable in helping us like navigate the transition smoothly. Yeah. Okay. Maybe from Miss Laura, maybe you can add more. Yeah, I just continue. These are some photos of our most recent training with Cambridge International, supported by Pinnacle Alpha. So this was some teacher training that happened at Tanjung Sari School. So from the perspective of our teachers and students, so the curriculum has not only benefited the students here at Tanjung Sari School, but it has also benefited our teachers. Our teachers have been able to learn new teaching methods, new teaching strategies, and be able to teach a global curriculum. So of course their teaching practice has significantly improved and developed. And the way that the students learn is obviously our key moment here. So our students, as they have transitioned from the previous curriculum, now they're able to think more critically, analytical thinking, creativity, work collaboratively. So the curriculum as a whole is challenging in a very positive way. And it's really developing those lifelong skills for our students to become global citizens, and as Cambridge says, ready for the world. So this is really incredible for our students here at Tanjung Sari School. Yeah, because for the teachers' adaptation as well, they are shifting from traditional teaching methods to student-centered inquiry-based learning. Yeah, so this is really good. Yeah, that even the curriculum alignments is integrating to Cambridge standards. Yeah, and the language proficiency, our teachers, their ability and use of English has improved. Our students, their English has improved significantly, which is a really excellent skill for them to be developing. Yeah, so Pinnacle also support by requesting the training to Cambridge. Yeah, that really help our teachers. They become more open-minded, like think globally. Yeah. So this is really good, and it's really a very good a teamwork. Yeah, among the schools, and then from the Pinnacle Alpha as well, and also the Cambridge. Yeah. Thank you very And much, we Miss are Landa and excited Miss to be doing Laura. our Cambridge primary check.
our Cambridge Primary Checkpoint examinations. We are also preparing our students to take international exams, which is really another amazing opportunity for our students here at Tanjung Sari School. Yeah. One thing that I love from Pinnacle and also from Cambridge International team, they are really fast response, everything really quick response. Any question that you deliver, that you ask to them, they always support, Yeah, and give then the feedback, all everything yeah, is very solutions. well, Yeah. really excellent. Mhm. So it's not the marketing. This is what this is what we This is real. experience. This is real life. This is not the marketing, but this is what we experience. We hope our information helps everybody who attended today's meeting. Mhm. Maybe I can say one thing about Tanjung Sari. So basically, the school has been our partner, our customers since the day I visit the school, I think back in 2023, ya, Bu Nanda, ya. So for Tanjung Sari, just to give a context, so they set their school as an early year school first. Yeah. So they set the school as an early school first, as Yes. an Yeah, early year school first, and then they gradually growing from early years to become a primary school. So this Yeah. is the good thing about Tanjung Sari. So they know how to develop starting from early years, and when they Mhm. have the primary, they become a Cambridge as a primary. So they do it step by step. They're not eager to become. I want to become all Cambridge from kindergarten, primary up until senior high school. No, they do it gradually, step by step. Yeah, And correct. we gave training. We gave support. Clinical also give support. But for me personally, Tanjung Sari is a school that know what to do start by start, play softly, and then they do it step by step. So it's a good thing that eventually they know what to do. So at the time we do the SAP for the early years, and then we do the second SAP for the primary. Yeah, Yeah. just to Yeah. give a context, Correct. Yeah. Bu Nanda. Yes, Mr. Yeah. Ya, Arti. So terima this is kasih Bu Nanda dan Bu Laura. yes. Mhm. Ada lagi mau yang disampaikan? Silakan Miss Nanda. Yeah. We also want to say thank you. Thank you so much to Cambridge team, yeah, Cambridge Teamwork, and also Pinnacle Alpha Education that always support us and assisting us from Yeah. early years program. Yeah. And then we also do the national accreditation until we got A. And then Mr. Ardi suggests that, okay, now it's time for you to register For for primary. Yeah. which is all the steps, but it's not, if you think that it is hard, it is just your mind. Yeah, because you need to rethink that. Okay, for right now, you cannot even be traditional minded Mm. or by teaching traditional. Mm. No, the life is still go on. Yeah, still upgrading, and Yeah. yeah, like that. Yeah, so thank you so much Yeah, to thank you you. all. Yeah, from Tanjung Sari School, from Ibu Ai as the founder of Tanjung Sari. She also give wishes, best wishes, and always have a what? Success for everybody. Success for everyone. Yeah. Mhm. Oke, thank you Miss Laura and Miss Nanda. Jadi Thank you sekolah for your Tanjung Sari time. ini, sekolah Tanjung Sari ini Bapak Ibu adalah salah satu sekolah yang ada di Ubud. Jadi adalah sekolah pertama di Ubud yang menjadi Cambridge International eh, Education. Seperti itu Bapak Ibu. Mulai dari early years, lalu masuk ke primary. Jadi prosesnya mereka bertahap. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya Miss Nanda dan Miss Laura. Hari ini juga kita akan dengar satu testimoni juga dari satu sekolah yang ada di Kota Ngalam katanya. Kota Ngalam ini alias Malang Bapak Ibu. Jadi kalau bakso Malang ya kan siang-siang begini kan enak sekali nih Bapak Ibu ya. Nah, saya panggilin orangnya nih Bapak Ibu ya dari Kota Malang yaitu Sekolah Sabilillah. Sama Bapak Ibu, Sabilillah ini juga punya konteks sekolah yang agak berbeda dengan Tanjung Sari. Karena Sabilillah ini punya boarding school juga ya, Bu Evi ya. Nah, jadi sekolah yang ada di punya boarding school,
cabangnya ada di beberapa tempat, ada TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, hari ini kita ingin dengar juga kesaksian mereka yang saat ini menjadi Cambridge Educational Partner. Silakan Ibu Evi. Bisa di-unmute dulu, Ibu. Nah, Okay, thank you for the time, Mr. Arif. Good afternoon, all the audiences. Good afternoon, Mr. Adi. Thank you so much for the opportunity to sharing in this station. Okay, but before I continue about my presentation today, actually I didn't prepare anything, Pak Arif, with the Pak Adi. Okay, it's okay, right? don't worry, It's, Ibu. it's It's a different with the story. previous school, right? But I just want to share, this is our school. And actually, this is our second years, actually. Okay. So we still on the progress to become a Cambridge school. Actually, we are not Cambridge school anymore, but we already planned, and this is our second year to be Cambridge University Press Educational Partner. So after Mr. Adi presented that journey that we will see in the future, maybe in 3 or 5 years, Pak Adri and also Pak Arif, but our director asked maybe this year or next year, we must be a Cambridge school, I mean, right? So this is the first that I would like to introduce everyone in here. Will be different with the previous school that we have institution that we start from kindergarten, junior high school 1, junior high school 2, and then primary school 1, 2, senior high school, and also senior high school. So we applied for all, but not yet for the primary years. We apply for English in the kindergarten and 3 subjects for primary, junior, and the senior high schools. Last year, actually, we are so honored. We met with the Cambridge, okay, and then they help us to open the worldview that our school, it must be in level up, okay. But actually, the challenge is coming because this year in the senior high school, our government make a decision that there will be TKA, Pak Adriano Sobarev. So this is our challenge that when we apply the Cambridge, which is related with the critical thinking, we are so really happy because our students in the class now is more active. The way they think is will be different with the traditional method that we used before because we apply for the Cambridge. But actually, when the TKA just finished yesterday, actually coming up in my mind is why Indonesian government not follow the Cambridge actually for the assessment, because the question that given by our government, it is only memorizing and understanding, so that actually by supporting the resources from the Cambridge is helpful for us. Okay, this is our testimony from the senior high school, but we could come back to the primary school, and also is that now everything is changed. If Pak Adi visit our school and also Pak Arif, yes, it will be different when we have orientation with the Cambridge as a Cambridge partner, right? It happened in the last year. All the teachers are not confident enough when they speak English. Really? And now because of they need because we want to be a school Cambridge, of course, they learn. Even they are Quranic teacher, they are not English teacher, they are not mathematics teacher, they are not science teacher, they force themselves. We have finished the teaching class at 3:30, and then we must have a preparation for English. There are some teachers take a TOEFL class, speaking test until 5 o'clock, Mr. Arif and also Mr. Adri. Really? So, we must push because the requirement in the CFR is P2, P1, some for other cases of the subject. So this happened to our school right now. What are the changes before and after? There are so many things happens in our institution. Of course, we really
honored to meet with Mr. Arif. You give us a guidance, and then for the next future, how we can level up our schools, and also Pak Adri to help us the guidance how we can become a Cambridge school. Even it is not enough for us because the faces challenges that we found is not easy, especially for the senior high school. So hopefully you can help us more because when the students met BTKA, UTBK, and then it's aligned to the national curriculum with the Cambridge curriculum, it is need more deeply consideration about that. But for the other subject, okay, I think we are ready for become the Cambridge school. Hopefully next 2 years we are ready. And now we are still on the process, preparing the requirement, what should we do? It is from the teachers, the facilities, the students too, and also the teachers. They must become ones to be the Cambridge school. Maybe hopefully next 2 years, Miss Adri and Mr. Arif. Thank you. I think it's enough. So sorry, I didn't prepare any kind of presentation. Thank you so much, Mr. No Arif. worries. Yeah, no worries, Ibu. Thank you very much for giving your testimony. So I just recently, last week actually, visited Sekolah Sabilillah Malang, and then we had a conversation with the director as well. I think Bapak Ibu yang diperlukan untuk bisa develop sekolah kita adalah eagerness of learning. Jadi joy of learning itu selalu harus ada di setiap insan yang ada di sekolah, bukan hanya di guru, tetapi juga di pihak prinsipal, juga pihak yayasan atau ownernya. Nah, Bapak Adri, ada beberapa hal yang nanti saya akan tanyakan, tapi sebelumnya terima kasih lagi Bu Evi untuk testimoni hari ini. Nah, Pak Adri, saya mau tanya dong Pak, ini sedikit bincang-bincang. Setelah pertanyaan saya, mohon Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ada kolom chat atau Bapak Ibu bisa kasih raise hand, ada emoticonnya. Nanti saya akan silakan nanti setelah saya tunjuk Bapak Ibu bisa langsung bicara nanya ke Pak Adri. Nah Pak Adri, kan ada orang-orang yang berpikir sekolah berpikir gini, apakah kalau kita pakai buku terbitan Cambridge University Press kita sudah punya standar kurikulum Cambridge, Pak Adri. Kira-kira bagaimana, Pak Adri? Oke, thank you, Pak Arif. Oke, sebenarnya dengan menggunakan buku saja memang tidak menjadikan sekolah itu sebagai sekolah Cambridge. Sebenarnya dengan menggunakan buku saja tidak menjadikan sekolah itu ngerti tentang kurikulum Cambridge, ya kan? Kenapa? Bisa aja ada sekolah beli buku, ya kan? Beli buku Cambridge, tapi dia nggak dapat proper training, ya kan? Karena setahu saya selama saya kerjasama dengan Pinnacle, setelah sekolah menjadi sekolah edu partner, ya kan, itu pasti ada guidance, ada training seperti yang dijelaskan oleh Bu Evi dari Sabilillah. Di mana memang salah satu fokus kami pengembangan dari teacher development di Sabilillah. Nah, dengan pakai buku saja itu tidak menjadikan, karena gini, buku itu mendukung, buku itu membimbing. Mungkin saya kasih gambaran ya Bu Evi ya. Kenapa kami merekomendasikan Sabilillah menjadi edu partner dulu? Karena waktu pertama kali ketemu, there are so many question kami from the management ketika dia pengen jadi sekolah Cambridge, yang kalau di akhir jadi sekolah Cambridge, mereka akan lebih banyak ngeluarin dana. Dana sebagai sekolah Cambridge, biaya tahunan, yang harusnya mereka bisa tahan dulu, mereka kembangin buat teacher development, ya kan? Itulah yang dilakukan oleh Sabilillah. They do teacher development, they understand about the Cambridge concept. Jadi ketika dia sekolah Cambridge yang akan dilaksanakan tahun depan, mereka udah ngerti. Jadi nggak perlu menggelontorkan dana 150 juta di tahun pertama hanya untuk menjadi sekolah Cambridge gitu kan. Karena you can do it step by step, ya kan. Nah, itu yang kita berusaha mencegah, jangan sampai dana keluar hanya untuk keinginan, tapi ketika sudah berjalannya itu struggling, ya kan. Makanya menjawab pertanyaan Bapak, ya memang dengan menggunakan buku saya ngerti tentang Cambridge concept, ngerti tentang how to do the Cambridge curriculum, tapi dari sisi bukunya. Karena ada sisi penggunaan buku, ada sisi penggunaan kurikulum, ya kan. Menggunakan buku saja dalam learning activity, oke, nggak ada masalah, siswa akan mengerti. Tapi biasanya kalau di Cambridge kan ada yang namanya SD itu ujian checkpoint. Apakah siswa itu mengerti ketika nanti dia harus ujian? Nah, kan karena memang belum terbukti atau belum terukur, jadi nggak bisa dibilang bahwa dengan menggunakan buku saja udah ngerti Cambridge kurikulum. Gitu loh. Itu gambarannya. Kecuali misalnya
yang level SMA. Kenapa? Karena kalau level SMA, silabus Cambridge untuk kurikulum per subjek itu ada di website. Kalau SMA, KJCC level. Tapi kalau checkpoint untuk SD dan SMP itu harus menjadi sekolah Cambridge dulu, baru diberikan yang namanya silabus dan kurikulum. Itu mungkin jawaban yang agak luas, Pak Arief, cuma semoga bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Baik. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa pasang emoticon angkat tangan. Nanti saya akan tunjuk Bapak Ibu Ini kebetulan dan Pak Arief nanti silakan. ada 2 pertanyaan dari message. Oke, Bu Mayang Priscila dari Beverly. Boleh langsung buka di unmute Bu dan bicara. Silakan. Okay, thank you for the chance. So, basically, I want to ask Pak Andri. I'm a curriculum coordinator of Beverly School Indonesia, and I want to ask actually, our school is already taking an international curriculum legally, and but for our primary, it's not yet. But we are still searching for it, so that's why we want to know also about Cambridge School, and that's why we are here and we are asked to you if it's possible. Is it possible if we just take any, for example, few subjects from Cambridge, but we take another international curriculum? That's my question. Thank you. Thank you, Ms. Mayang. So, in a sense that for your primary, you will do not only one particular exam board or particular international curriculum, but also maybe 2. So, side by side. Yeah. They say this is Cambridge curriculum, and then this like ABC curriculum, right? So, for Cambridge, there is no issue if you want to combine all. If you want to combine both, there is no issue. As long as the teacher can cope, as long as the teacher understand what's the difference between Cambridge curriculum between the other curriculum. Or in the sense that you also need to make comparison. Let's say this is Cambridge curriculum for the English subject. This is the ABC curriculum for the English subject. What's the difference? And then you also need to combine with the national one. Because from what I know, this is from what I know, yeah. I don't know whether others agree on me or not. The national curriculum, in a sense, in line with the Cambridge curriculum one. They stated that, oh, this is very Cambridge lah. Yeah, when they said the national curriculum one, even though with now with 80 or something lah, I don't know the name. Sorry, but it's a bit similar. Previously, we do have a curriculum correlation between Cambridge curriculum with the 2013 curriculum, but with the curriculum Merdeka or curriculum national, the news one, we don't, because we afraid it's always changing. So we stick to with the 2013 curriculum. But answering your question, there is no issue. If we want to combine the national one, if you then combine the Cambridge one, then combine with your preferred curriculum, there's no issue for us. As long as, yeah, maybe you need to pay more because Cambridge curriculum is also you have to do investment, and then this ABC curriculum also, I don't know whether you need to pay or not, but yeah, that's going back to the school. But for us, because you already pay the Cambridge curriculum and you're given 13 subjects, it's all up to you. Because if you only took one, okay, but you can take 13 as long as you have the teacher. Yeah, but commonly school only took 3 until 4, English, Math, Science, and global perspective. Even in some school, they only took 2, English and global perspective. So it depends on the school, depends on the curriculum coordinator, depends on also on the school value, whether they want to do more like, I don't want to focus on academic, I want to focus on hands-on. So they do global perspective, they do well-being, they do humanities. That's it. Yeah. So hopefully that's answer the question, Ms. Mayang. Ya, Ibu Mayang, boleh saya tanya untuk mempertajam pertanyaan Ibu, apakah dari perspektif Ibu yang sudah menggunakan kurikulum internasional lainnya, apakah dibutuhkan lagi kurikulum Cambridge untuk support di sekolah Ibu? Kenapa artinya dibutuhkan another curriculum to back up or whatsoever, Bu? Thank you. No, for Mungkin our ada yang primary school, we didn't take any international curriculum yet, but we actually already applied for apply international curriculum for our preschool, but for our primary, it's not yet. So we are still searching for it, and we still learn about it, learn as much as curriculum as we know. That's why we still in our searching and we still in our learning step. That's why we are also asking for that. Is it possible to combine or blending it together? And we're also curious about
how is the teacher professional development if we are become a Cambridge school? Is it structured training program, or it's, we just like wait for the invitation for the training, or it's already structured? We also curious about that. That's my second question. Thank you. Oke, saya jawab sebentar, nanti mungkin Pak Adi bisa tambahkan. Pertanyaan dari Ibu itu baik sekali, Bu. Memang untuk menjadi sekolah Cambridge memang ada prosesnya, Bu. Pertanyaan Ibu adalah apakah ada program pelatihan yang terstruktur seperti itu. Nah, di Cambridge sendiri, kalau Ibu sudah menjadi sekolah Cambridge, akan ada pelatihan-pelatihan baik itu yang berbayar, yang dilakukan secara kolektif, biasanya itu by invitation atau memang pelatihan itu dibuat oleh Cambridge. Tetapi ketika Ibu masuk di dalam ekosistem dari Cambridge University Press Educational Partner, di situ dibuatlah sebuah pelatihan-pelatihan yang dibuat secara terstruktur untuk membantu pihak sekolah bisa mempersiapkan guru-gurunya untuk menjadi sekolah Cambridge gitu. Jadi makanya kenapa kok ada sekolah yang sudah Cambridge International Education ya, Cambridge School, dia juga ada logo tadi Cambridge University Press Educational Partners gitu. Kenapa? Karena tadi dia masuk ekosistem supaya dia punya privilege mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kemitraan yang dilakukan di Cambridge Educational Partner. Kira-kira begitu. Silakan Pak Adi kalau mau ditambahkan. Ya, sekedar info tambahan, ke depannya di Januari 2026, insya Allah kita akan menghilangkan tulisan Cambridge University Press. Nah, kita hanya fokus Cambridge, kemudian Educational Partner. Jadi Cambridge University Press sekarang sudah ditarik oleh universitas untuk materi-materi pembelajaran buat kuliah. Jadi modelnya itu kayak jurnal, kayak portfolio itu akan diambil oleh university. Jadi kita udah nggak boleh lagi pakai nama Cambridge University Press. Kita hanya bisa pakai nama Cambridge. Jadi ke depannya 2026 kita akan menggunakan nama directly Cambridge seperti itu di atas ini Educational Partner. So answering your question and true what Pak Arif stated that for us in Cambridge we have tons of training. So depends on you based on what we need. We do have training for subject based. Let's say English, Math, and Science for primary up until A level. It's open in our website. So if you're eager to know about our subject-based training, we do have what we call the face-to-face, the online, also the virtual. But it's a payable training. So because you're not a Cambridge school, you need to have the credit card or your own credit card or the company credit card because you need to pay upfront. But we do have what we call the learning resource training. Commonly, this learning resource training is applicable once you become a Cambridge Edu Partner or that you as a school using our learning resources. But different with the Edu Partner setting, misal kalau sekolah memang pakai buku Cambridge, itu akan ada training kolektif. Apakah di Jakarta, di Surabaya, di Bali, di Makassar, itu ada training kolektif yang kita panggil semua sekolah-sekolah untuk join bersama-sama atas nama Cambridge, ya kan. Tapi it's quite common, ya kan, tidak dedicated setting, gitu kan. Mungkin Bu Evi bisa sharing tuh dengan Sabilillah how intense kita develop the training, tidak hanya untuk mata pelajaran bahasa Inggris, tapi untuk teacher development, untuk leadership development, untuk manajemen development, ya itu. Jadi very detail lah, gitu. Tapi memang semua itu pasti ada persyaratannya yang memang harus dibutuhkan oleh sekolah untuk menjadi sekolah Edu Partner atau menjadi sekolah Cambridge atau dengan menggunakan bukunya saja atau training. Jadi semua ada ini lah, ada prosedurnya lah. Nanti mungkin bisa di-share oleh Pak Arif seperti apa dan bagaimana. But that's our support basically. Ya. Yeah. Baik. Apakah sudah menjawab Ibu pertanyaannya? Jawabannya tadi? Yes, it's clearly answer my question. Thank you, Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu yang ikut webinar sore hari ini, nanti kita akan berikan Bapak Ibu sebuah link untuk Bapak Ibu bisa mengisi sebagaimana untuk menjadi ukuran apakah sekolah Bapak Ibu sudah siap menjadi sekolah Cambridge atau masuk di dalam persiapan di Cambridge Edu Partner terlebih dahulu.
nanti dari tim kami akan mengirimkan dan kita akan bisa memberikan dedicated meeting untuk setiap sekolah, tentu dengan reservasi terlebih dahulu supaya nanti kita bisa berdiskusi via Zoom untuk bisa memahami sekolah ibu dan bapak dan bagaimana cara kami bisa membantunya. Nah, ada pertanyaan ini Pak Adri. Does being a Cambridge school can answer the difficulties that international students, mungkin warga asing yang ada di Indonesia, that are not registered in Dapodik be able to take an assessment atau certification that is recognized by other school, probably other education institutions. Thank you. Yeah, By having the thank you. test. Thank you for the question, Pak Filipus. This is a bit tricky to answer, but okay, let's go with this answer. So if your school is a national school and registered with Dapodik, and then you want to set your student for the national exam with TKA or and then with the Cambridge exam, no issue. But this means that you have the international student. Mostly in Indonesia, we don't have that kind of issue because let's say in Bali lah. Let's say in Bali, I don't know whether Pak Arif can also give a detailed explanation. In Bali, most of them, because the international school, they become school with the SPK license, right? Sekolah apa namanya? Saya lupa SPK ya. Udah lama saya nggak Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Kerjasama. Kerjasama, ya kan? Satuan Pendidikan Kerjasama. Jadi sekolah dengan national konsep, whether it's Cambridge or other international curriculum. Nah, itu most of them become an SPK school. They can register the student to take the Cambridge exam, ya kan? Basically no issue kalau memang mereka eventually will study abroad, whether they take the bachelor degree or the master degree. But when they go back to Indonesia, because they are international student and not registered to Dapodik, so they cannot apply for the, let's say, the civil servant, or they can apply for become the legislative people. So answering your question, basically, honestly, if you are an international student and you have an international student and they don't have or they are not registered in Dapodik, they can take the Cambridge exam. There's no issue, but they cannot work in Indonesia because they don't have the certification for the SMP or SMA. So hopefully this answers your question. And answering your question again, Pak Filipus, in your previous question, talking about TKA. Okay, thank you very much for the question. This is also a quite unique situation where previously, for the last 5 years, is quite easy for us, where the Indonesian government said there's no ujian nasional. Yeah. So most of the school they're taking whether checkpoint for primary and secondary and then IGCSE or C level. So most of them taking, so there's no issue. Previously, we do also have what we call the ujian nasional. So they also become an issue. But it's more on why become an issue because let's say grade 8 ujian checkpoint, grade 9 ujian SMP, grade 10 ujian IGCSE. So every year student taking exam. So there's also tricky question. So for this TKA, we still on review because it's not compulsory, but it's also compulsory. So it's also quite unique setting coming from the government. So I don't have any answer for your first question because we still on review for TKA. Hopefully within the end of the year or early next year, we get a kind of understanding about TKA because it's already deployed this several month, yeah, last month and this month, last month or this week, I think, for TKA because my daughter also taking TKA. But yeah, hopefully that's answer the question coming from Pak Filipus or maybe not. So yeah. Okay, thank you Pak Adri. And then another question from Ibu Ari Yuanita. Selamat sore Pak Arif, apakah memungkinkan jika sekolah tetap mengampu kurikulum nasional, tetapi hanya mengambil English-nya saja? Apakah termasuk Cambridge School Partner? Jadi Bapak Ibu di dalam proses perjalanan menjadi Cambridge Partner, kita bisa memulai dari sebuah program yang paling memungkinkan terlebih dahulu. Jadi sifatnya ini tidak terburu-buru, kita akan duduk dulu, berdiskusi dulu. Kalau memang yang dibutuhkan saat itu adalah dimulai dari bahasa Inggrisnya, kita bisa diskusikan dan itu bisa menjadi Cambridge Edu Partner. Nah tentu nanti ada TNC yang
kita akan diskusikan juga dengan pihak Cambridge-nya, tetapi memungkinkan Ibu Ari. Kira-kira itu jawaban dari saya. Mungkin dari Pak Adri? Iya, seperti yang Pak Arief jelaskan, jadi memang kita tidak gegabah mensupport sekolah. Jadi kita bisa melihat, karena EduPartner itu terdiri dari beberapa support. Kalau dijelaskan oleh Ibu Ari Wanita sendiri, kami masih ada teman nasional tapi hanya ambil Inggris saja, plus TOEFL. Memang kalau TOEFL kan bukan bagian dari Cambridge kan, bagian dari Cambridge adalah IELTS, tapi itu pun juga kerjasama dengan misalnya IDP ataupun dengan British Council. Jadi ya itu akan menjadi additional information lagi ya kan. Tapi kalau bisa Inggris saja tidak masalah sih. Itu kalau dari kami memang arahnya untuk menjadi sekolah internasional ya kan. Dimana kan kalau kita bicara sekolah internasional umumnya menggunakan 3 subjek, English, Math, dan Science. Nah, EduPartner kami memang diarahkan untuk ke arah sana dengan pathway to become international school atau international concept. Jadi ya sebenarnya nggak Inggris saja nggak masalah sih Bu. Cuman bagi kami sayang kalau hanya ambil Inggris saja. Nah, atau biasanya tahun pertama. Biasanya saya rekomendasi dari Pak Arif selalu bilang, Pak Adi tahun pertama aja Inggris dulu, nanti tahun kedua baru mulai dengan Math sama Science gitu kan. Karena you need that additional value buat para orang tua. Orang tua pasti bertanya, what's your difference between your school and other school? We have English. Okay. So, because di 2027 Inggris menjadi compulsory, ya kan? Bukan muatan lokal lagi di 2007, udah muatan wajib, ya kan? Jadi it's not a plus for a school if they want to talk English. So that's why you need to have another subject, GP misalnya. Apakah Math atau Science, nggak perlu harus jadi sekolah Cambridge, tapi you can grab the resources and then you can deliver the material to your student. Itu aja sih gambaran. Gitu. Okay, another question from Ibu Grace dari Mataram. Is it possible for our school to take Cambridge English qualification even if you are not yet a Cambridge International School? Bisa Ibu, tentu bisa. You are able to take the test. Of course, with the test, there are several requirements that you need to meet. Nanti bisa konsultasi dengan timnya Pinnacle supaya kita bisa sharingkan apa saja. Kira-kira begitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang langsung mau bertanya, silakan lambaikan tangannya, bisa di-unmute supaya nanti kita bisa dapat pencerahan lebih lanjut lagi. Oke, jadi di Bali, Bapak Ibu informasi saja, di bulan Desember ini di Bali, Cambridge Asia akan mengadakan acara. Bapak Ibu bisa monggo silakan lihat-lihat websitenya Cambridge. Ada acara, memang itu acaranya dibuat untuk sekolah-sekolah Cambridge. Tapi apakah terbuka kemungkinan untuk sekolah non Cambridge, Pak Adri? Terbuka, Pak Arif. Jadi oke. Jadi thank you atas informasinya, Pak. Jadi Cambridge setiap tahun sebenarnya mereka bikin namanya Cambridge School Conference. Terakhir kita laksanakan di Indonesia itu tahun 2019 sebelum pandemi. Kebetulan saya juga di sana. Nah, setelah itu mereka selalu pindah-pindah tiap tahun. Pernah di Singapura, di Malaysia, di Thailand. Nah, balik lagi sekarang alhamdulillah ke Indonesia, tetap di Bali tahun 2025 di bulan Desember besok. Nah, event yang memang itu hanya tanggal 8 dan tanggal 9. Itu memang event berbayar dan mungkin sedikit challenging bagi beberapa sekolah karena memang fee-nya lumayan lah. Itu sekitar 600 pound sterling atau hampir 13-14 juta lah, 550 lah. Jadi 12 juta sampai 13 juta itu hanya tiket masuknya saja, belum masuk hotel dan juga transportasi ke Balinya, ya kan. Nah, tapi untuk mengantisipasi itu kita punya sebuah pre-conference event tanggal 7-nya. Jadi sebenarnya dengan bayar 12 juta itu dapat 7, 8, 9. Tapi kalau memang sekolah tidak tertarik di tanggal 8, 9, you can join our pre-conference event di tanggal 7-nya itu, ya kan. Itu bisa aja sih untuk datang tanggal 7-nya itu karena lebih banyak tentang community program, tentang growing together program, pengembangan dari sekolah ya nasional menjadi sekolah konsep international konsep itu ada sih kalau memang dibutuhkan. Tinggal buka kita punya website aja atau cari aja CSC 2025, Cambridge School Conference 2025. Gitu. Mungkin bisa membantu Pak. Oke. Terima kasih Pak Adri, waktu kita kelihatannya ini sudah habis.
Jadi Bapak Ibu yang ada di dalam webinar hari ini, apabila Bapak Ibu membutuhkan untuk sharing info atau konsultasi lebih lanjut lagi secara personal untuk sekolahnya, bisa hubungin tim Kinekal Alpha Edukasi dan kita akan set up meeting untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu lebih lanjut. Sebelumnya Pak Adri, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga apa yang kita berikan ini memberikan pencerahan buat rekan-rekan sekolah-sekolah yang ada di sini supaya nanti bisa memiliki planning apabila mau menjadi sekolah Cambridge atau Cambridge Edu Partner. Terima kasih. Silakan Pak Rino. Ya, terima kasih Pak Arief dan Pak Adri. Sebelumnya izin mengingatkan ke Pak Adri, ini ada pertanyaan tadi Pak dari Pak Henry Eka Jaya Putra. Saya sedang prepare TK internasional. Apakah ada training khusus untuk TK Pak? Jadi mungkin bisa Oh iya, thank you. Tadi saya menjawab. lupa Ya, menjawab, terima Pak itu Rino. Pak. Ya, terima Oke. kasih. Kalau kita bicara program training TK, ya seperti saya jelaskan tadi ke beberapa rekan-rekan, jadi kalau kita bicara Cambridge, itu memang ada training berbayar sama training free, atau training complementary. Nah, maksudnya gimana nih? Training berbayar itu ketika dibuka website cambridgeinternational.org, ada training yang khusus buat early years, di mana training ini fokusnya buat kurikulumnya. Jadi play-based learning seperti apa dan bagaimana. Dan introductory juga bisa tahu. Itu ada face to face, ada online, sama ada virtual. Tapi sekarang kebanyakan online karena face to face kita 2 tahun kemarin udah bikin berapa kali di Indonesia, gitu kan. Jadi mungkin bisa kebanyakan online sekarang. Itu berbayar, bisa dicek di website berapa harganya. Nah, ada training free atau complementary itu terjadi ketika sekolah menggunakan buku-buku Cambridge Early Years, gitu kan. Jadi Cambridge punya beberapa buku buat TK, tapi ada satu buku yang khusus buat kurikulum early years, gitu kan. Jadi ada beberapa judul-judul buku-buku Cambridge yang untuk TK, tapi ini secara umum. Nah, khusus buat early years kita punya buku yang memang khusus untuk kurikulum early years. Jadi bisa dicek juga ke Pak Rino atau ke Pak Arief. Nah, nanti biasanya akan ada tipe training kolektif. Ya, misalnya saya bilang tadi, diadakan di Jakarta, Surabaya, di Bali, di Makassar, dan beberapa kota-kota yang memang menjadi konsentrasi sekolah-sekolah yang menggunakan buku-buku pembelajaran dari Cambridge termasuk early years. Jadi ada sih trainingnya Bapak. Gitu. Cuman kembali kebutuhan sekolah seperti apa dan bagaimana. Dan seperti saya bilang tadi, ada persyaratannya juga kalau mendapatkan training yang memang eksklusif yang datang ke sekolahnya Bapak. Itu sih Pak Gamal. Semoga membantu ya. Semoga menjawab dari pertanyaan dari Pak Henry ke Pak Adri. Jawabannya bisa diterima gitu ya Pak Henry ya. Baik, terima kasih Pak Adri atas pemaparannya, jawabannya untuk sore hari ini. Semoga untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak manfaat, informasi, dan inspiratif juga dari Miss Nanda, dari Miss Dika Sabilinah Malang, dan itu sangat membawa dampak yang baik untuk sekolah Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya kita akan foto bersama dulu untuk mengabadikan momen pada sore hari ini. Boleh berkenan untuk dibuka kameranya Bapak Ibu. Nanti akan dibantu oleh tim Pak Melki. Ya, Boleh Pak baik. Melki. Di sini ada 2 slide. Untuk slide yang pertama, jangan lupa senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekarang masuk ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, baik Pak Dino. Ya. Terima kasih Bapak Melki. Dan ada link feedback form juga untuk Bapak Ibu. Mohon berkenan untuk diisi. Nanti akan diinfokan di chat box juga. Dan ada di layar kaca. Guna untuk peningkatan kami dalam menyelenggarakan acara seperti ini. Dan juga bahan evaluasi buat kami. Mohon dikiranya Bapak Ibu mengisi link web formnya dan barcode juga sudah ada dan di chat box juga sudah ada. Dan tidak lupa juga bisa mengunjungi website kami di pinnaclealpha.com. Bisa mengetahui lagi tentang banyak-banyak buku untuk Cambridge seperti itu.
lalu juga bisa untuk pertanyaan yang belum terjawab juga ini dari Bapak Filipus, mungkin bisa langsung menghubungi dengan kontak yang tercantum, yaitu Ibu Wulan dan saya, gitu ya. Jika ada Bapak Ibu yang masih pengen bertanya lagi, pengen lebih tahu lagi, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab, bisa langsung dihubungi di nomor di depan layar laptop Bapak Ibu sekalian. Baik, saya rasa hari ini untuk seminar sore ini sudah cukup, dan terima kasih banyak atas Bapak dan Ibu untuk sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Adri dan Pak Arief atas pemaparannya di sore hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan sekolah Bapak Ibu juga. Besar harapan untuk Bapak Ibu menyampaikan juga untuk kebutuhan sekolahnya kepada kami, agar kami bisa membantu dengan maksimal dan dengan senang hati kita siap membantu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rino pamit, sampai bertemu kembali di event selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu.